فتح الباري. قال الإمام النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه وعلمه أو شرفه أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب، فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة. وقال العلامة الباجوري في حاشيته: ويسن تقبيل يدي للصلاح ونحوه من الأمور الدينية كعلم وزهد، ويكره ذلك لغني ونحوه من الأمور الدنيوية كشوكة وجاهة. حسبكم وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum biddarain, amin. Qala radiyallahu anna wa ankum. Qala radiyallahu anhu min aqwali fuqaha'il madahibil arba'ati al-madhabi syafi'i. Qala al-allamatul asqalaniyu fi kitabihi Fathil Bari. Qala al-imam an-Nawawi: taqbilu yadir rajuli li zuhdihi wa salahihi wa ilmihi aw syarafihi aw nahwi dzalika minal umurid diniyati la yukrahu bal yustahabbu, fa in kana liginahu aw syawkatihi aw jahihi inda ahli dunya fa makruhun syadidal karohati. Min aqwali fuqaha'il madahibil arba'ati, di antara pendapat-pendapat para fuqaha madhab yang empat. Hukum cium tangan menurut empat madhab. Yang pertama al-madhabi syafi'i, jadi badal dari arba'ati, namanya badal ba'ad min kul. Sama seperti idza waqa'al ismul jamidu ba'da ayyuha tufidu badalan. Nahu contohnya ayyuhar rajulu. Wa idza waqa'al ismul mustaqu ba'da ayyuha tufidu na'tan. Nahu ayyuhal qa'imu. Apabila terjatuh isim jamid setelah lafaz ayyuha tufidu badalan, maka dia menjadi badal. Contohnya ayyuhar rajulu. Itu ar-rajulu namanya al-ismul jamid yang terjatuh setelah ayyuha, maka dia menjadi badal. Wahai laki-laki. Sebaliknya wa idza waqa'al ismul mustaqqu ba'da ayyuha tufidu na'tan. Apabila terjatuh isim mustaq setelah kalimat ayyuha, maka dia menjadi na'at. Contohnya ayyuhal qa'imu. Al-qa'imu itu isim mustaq yang terjatuh setelah ayyuha, maka menjadi na'at. Wahai orang yang berdiri. Lalu apa itu isim jamid, apa itu isim mustaq? Al-ismul jamidu alladzi lam yukhad min ghairi. Isim jamid adalah isim yang tidak terbentuk dari kata lain.
Sedangkan isim mustaq adalah alladzi ukhida min ghairi, isim yang dibentuk dari kata yang lain. Seumpama al-qaim ukhida min qoma yaqumu. Al-qaim itu terambil dari kata qoma yaqumu. Atau an-naimu ukhida min nama yanamu. An-naim itu terambil dari kata nama yanamu. Qolal allamatul asqalaniyu. Setiap nama ulama jika kedudukannya fa'il, maka dia dimarfukan, marfunya lil isti'la, untuk mengangkat derajat para ulama. Fi kitabihi Fathil Bari, badal juga itu Fathil Bari dari fi kitabihi. Berkata Al-Allamah Al-Asqalani dalam kitabnya Fathil Bari, qala Imam Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi, takbilu yadir rajuli, mencium tangan orang yang alim. Ar-rajul di sini orang-orang mulia, orang besar. Mencium tangan orang-orang mulia, takbilu yadir rajuli, mencium tangan orang mulia, li zuhdihi, karena kezuhudannya, wa sholahihi, karena kesolehannya, wa ilmihi, karena ilmunya, au syarafihi, atau karena kemuliaannya, au nahwi dalika, atau seumpama itu, minal umurid diniyati, dari perkara-perkara agama, la yukrahu, tiada dimakruhkan, bal yustahabbu, bahkan disunahkan. Fa in kana liginahu, maka jika adalah lantaran kekayaannya, au syaukatihi, atau keberaniannya, syaukah jagoan, au jahihi, atau pangkat jabatannya, indah ahli dunia, di sisi ahli dunia, famakruhun syadidal karohati, maka dimakruhkan dengan kemakruhan yang besar, dengan kemakruhan yang sangat. Ini menurut pendapat mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Wa qala al-allamatul Bajuriyu fi hasyiyatihi, wa yusannu takbilu yadin li sholahin wa nahwihi minal umuri diniyati ka ilmin wa zuhdin, wa yukrahu dzalika li ghaniyyin wa nahwihi minal umuri dunyawiyati ka syaukatin wa jahatin. Wa qala al-allamatul Bajuriyu fi hasyiyatihi, berkata al-allamah al-Bajuri dalam hasyiyahnya, wa yusannu takbilu yadin, dan disunahkan mencium tangan, li sholahin, lantaran kesolehannya, wa nahwihi minal umuri diniyati, dan seumpamanya dari perkara-perkara agama, ka ilmin wa zuhdin, seperti ilmunya dan kezuhudannya, wa yukrahu dalika li ghaniyyin, dan dimakruhkan hal itu lantaran hartanya, wa nahwihi minal umuri dunyawiyati, dan yang seumpamanya dari perkara-perkara duniawiyah, kasyaukatin, seperti lantaran keberaniannya,
wajahatin, dan lantaran pangkat jabatannya. 4 madhab. Yang pertama madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Seperti kita tahu bahwa Al-Imam Hanafi lahir pada tahun 80 Hijriah, sedangkan Imam Maliki lahir pada tahun 93 Hijriah. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Imam Hambali lahir pada tahun 164 Hijriah, dan Imam Al-Asy'ari lahir pada 240 Hijriah. Yang kedua, Al-Madhabil Hanafi. Qala Al-Allamatu Ibnu Abidina fi hasyiyatihi, wala ba'sa bitakbili yadir rajulil alimil mutawarri'i ala sabilit tabarruki, wakila sunnatun, wa qala asyaron balani, wa alimtu anna mafadal ahadithi sunniyatuhu aw nadbuhu kama asyara ilaihil ainiyu. Al-Madhabil Hanafi, madhab Hanafi yang kedua. Qala al-Allamatu Ibnu Abidina fi hasyiyatihi, berkata Al-Allamah Ibnu Abidin dalam hasyiyahnya. Sudah kita sebutkan itu, Ibnu Abidin dalam hasyiyahnya. Wala ba'sa, dan tiada mengapa, bitakbili yadir rajulil alimil mutawarri'i, dengan mencium tangan orang yang mulia, yang alim, yang memiliki sifat wara, ala sabilit tabarruki, atas jalan mengambil keberkahan. Wakila sunnatun, dan dikatakan adalah sunnah. Qala asyaron balani, boleh dibaca syaron balani, boleh dibaca syarnablani. Kalau Kiai Hasan Basri bacanya asyaron balani, dulu mualim bacanya syarnablani. Al-Imam Hasanul Basri, kalau Kiai Hasan Basri bacanya Al-Imam Hasanul Basri. Kalau mualim Syafi'i Adami bacanya Al-Imam Hasanul Bisri. Siapa itu Syaran Balani atau dibaca Syarnablani? Nama aslinya adalah Hasan bin Ammar, yang wafat pada tahun 1069 Hijriah. Beliau punya kitab disebutkan dulu oleh Abuya Kiai Haji Hasan Basri rahimahullah rahmatal abrar. Beliau punya kitab namanya Matan Nurul Idha wa Najatil Arwah. Lalu disyarahkan menjadi Maraqil Fallah bi Imdahil Fattah. Lalu dihasyiahkan menjadi Maraqil Fallah Syarhu Nuril Idha. Matanya ada, syarahnya ada, hasyiahnya ada. Matannya matan Nurul Idha wa Najatil Arwah. Lalu disarahin menjadi Maraqil Fallah bi Imdahil Fattah. Lalu dihasyiatin namanya Maraqil Fallah Syarhu Nuril Idha. Satu edit punya udah. Biasanya Ustaz Karyadi punya.
biasanya. Qala asyaran balani boleh syarnablani Hasan bin Ammar asyaran balani atau Hasan bin Ammar syarnablani syaran balani. Wa alimtu dan aku mengetahui anna mafadal ahadithi bahwa faidah hadis-hadis itu sunniyatuhu au nadbuhu adalah mensunnahkannya atau membolehkannya. Kama asyara ilaihil ainiyu sebagaimana mengisyaratkan kepadanya Syekh Al-Imam Al-Aini. Syekh Al-Imam Al-Aini adalah Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa Badruddin Al-Aini yang wafat pada tahun 855 Hijriah di Kairo. Dan beliau Al-Aini ini menyusun kitab Syarah Bukhari yang bernama Umdatul Qari bi Syarhil Bukhari 25 jilid. Dan beliau sezaman dengan pengarang kitab Fathul Bari bi Syarhil Bukhari yaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani wafatnya pada tahun 852 Hijriah di Kairo, dan Imam Al-Aini wafatnya pada tahun 855 Hijriah di Kairo, hanya beda 2 tahun. Dan beliau semasa hidupnya adalah teman berdialog dalam urusan-urusan agama. Ini Al-Imam Al-Aini dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Wa qala al-allamatu Tahtawi fi hasyiyatihi wa fi goyatil bayani anil waqi'ati takbilu yadil alimi awi sultanil adili jaizun wa warada fi ahaditha dzakarohal badrul aini thumma qala wa ulima min majmu'i ma dzakarnahu ibahatu takbilil yadi. Wa qala al-allamatu at-Tahtawi fi hasyiyatihi, berkata Al-Allamah At-Tahtawi dalam hasyiyahnya. Hasyiyahnya tadi itu bernama Maraqil Fallah Syarhu Nuril Ridha. Itu Imam At-Tahtawi mensyarahkan dari karangan kitab Hasan bin Ammar Asy-Syarabbalani yang bernama Matnu Nuril Ridha wa Najatil Arwah. Lalu disyarahkan Maraqil Fallah bi Imdahil Fattah, lalu dinasyiahkan oleh Imam At-Tahtawi menjadi Maraqil Fallah Syarhu Nuril Ridha. Dalam kitab Maraqil Fallah Syarhu Nuril Ridha Imam At-Tahtawi wa fi goyatil bayani, dan dalam sepuncak-puncaknya penjelasan anil waqi'ati, dari kejadian-kejadian tersebut, takbilu yadil alimi, mencium tangan orang alim, awis sultanil adili jaizun, atau mencium tangannya penguasa yang adil adalah boleh. Wa warada bi ahaditha dzakaroha al-badrul aini, dan telah warid dalam hadis-hadis yang telah menyebutkannya al-badru al-ainu tadi, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa Badruddin al-Aini. Tsumma qala, lalu beliau berkata, fa'ulima min majmu'i ma dzakarnahu, maka
diketahuilah dari kumpulan dari kesimpulan yang kami telah menyebutkannya, ibahatu takbilil yadi adalah bolehnya mencium tangan. Itu dari mazhab Hanafi. Wa qala al-allamatu az-Zailai wa qala al-allamatu az-Zailai fi kitabihi Tabyinil Haqaiqi wa fil Jami'i Shaghiri wa rakhasa Syekhul Imamu Syamsul A'immati As-Sarakhsi wa ba'dul mutaakhirina takbila yadil alimi awil mutawarri'i ala sabilit tabaruki. Wa qala Sufyanu Tsauriyu takbilu yadil alimi aw yadi sultanil adili sunnatun. Wa qala al-allamatu az-Zailai fi kitabihi Tabyinil Haqaiqi, berkata al-allamah az-Zailai dalam kitabnya Tabyinul Haqaiq Syarhu Kanzid Daqaiq. Al-Imam Az-Zailai nama aslinya adalah Al-Imam Uthman bin Ali Az-Zailai Al-Hanafi yang wafat pada tahun 743 Hijriah. Karangan kitabnya Tabyinul Haqaiq Syarhu Kanzid Daqaiq. Beliau berkata, wa fil Jami'i Shaghiri, dalam kitab Al-Jami'u Shaghir, wa rakhasa Syekhul Imamu Syamsul A'immati As-Sarakhsi wa ba'dul mutaakhirina, wa rakhasa, dan meringankan Asy-Syekh Al-Imam Syamsul A'immah As-Sarakhsi, nama aslinya Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal Abu Bakar As-Sarakhsi, wafat pada tahun 483 Hijriah. Imam As-Sarakhsi, ketika beliau di penjaranya di bawah dalam sumur. Itu muridnya di dalam, ketika gurunya di penjara di dalam sumur, muridnya tuh di atas tetap pada ngaji, melilingin sumur. Jadi beliau ngajar tadi dalam sumur, nggak pakai kitab, nggak pakai apa-apa, udah diimlain aja. Maka murid-muridnya itu mencatat dari keterangan Syamsul A'immah As-Sarakhsi itu ada yang sampai 3 jilid, ada yang sampai 4 jilid. Makanya beliau bergelar Syamsul A'immah As-Sarakhsi, mataharinya para imam. Wafat pada tahun 483 Hijriah. Beliau bermadhab dengan madhab Al-Hanafi. Wa ba'dul mutaakhirin, dan sebagian ulama-ulama mutaakhirin, takbila yadil alimi awil mutawarri'i, akan rokhosok takbila yadil alimi, meringankan mencium tangannya orang alim, awil mutawarri'i, atau orang yang warak, ala sabilit tabarruki, atas jalan mengambil keberkahan. Wa qala Sufyanu Tsauri, dan berkata Al-Imam Sufyan Tsauri yang wafat pada tahun 161 Hijriah,
Beliau berkata, takbilu yadil alimi, mencium tangan orang alim, au yadis sultanil adili, atau tangannya penguasa yang adil, sunnatun, adalah sunnah. Dalam kitab Mizanul Kubra di Syekhul Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu dijelaskan bahwa setiap mazhab itu seperti aliran sungai. Ada yang airnya deras, ada yang kurang dari itu, ada yang sedikit. Maka setiap mazhab nanti sampai hari kiamat akan musnah. Maka satu-satunya mazhab yang akan terus langgeng adalah mazhabnya Imam Al-Hanafi. Imam Hanafi nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit. Salah satu daripada gurunya adalah Sayyidil Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Maka bapaknya Nu'man bin Thabit yang bernama Thabit pernah bermimpi bahwa anaknya yang bernama Nu'man yang bergelar Abu Hanifah itu masuk ke dalam kubur Nabi, mendapatkan tulang-tulang Nabi berserakan, lalu dirapihin sampai berbentuk tubuh manusia yang sempurna. Sudah selesai, maka beliau keluar lagi. Maka pagi harinya orang tuanya ini bertanya tentang makna mimpi tersebut. Maka gurunya berkata, anakmu ini adalah muhyi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Anakmu itu akan menjadi orang yang menghidupkan ilmu-ilmu dan sunnahnya Rasulullah sampai hari kiamat. Fakana kadzalika, dan mimpi itu pun benar adanya, sesuai dengan kenyataan. Itu mazhab Al-Imam